Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini dan materi hari ini, alangkah baiknya saya absen dulu ya. Coba ketua kelasnya hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat diterima dan menjadi berkah buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di slide pertama ini Geografi kelas 11 semester 2 dengan materi sumber data kependudukan. Kompetensi dasarnya itu adalah 3.5, menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Dan indikator pencapaian pembelajarannya itu 3.5.5, mengidentifikasi sumber data kependudukan. Nah, sebelumnya anak-anak sekalian sudah membaca modul yang diberikan? Sudah, Bu. Kalau misalnya sudah, berarti materi-materi ini gampang lah buat kalian semua. Oke, di sini ada yang bisa menjawab apa sih sumber data kependudukan itu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Katanya udah baca modulnya, masa pengertiannya aja nggak tahu? Lupa, Bu. Ya sudah, hari ini materinya adalah sumber data kependudukan. Next slide. Di sini ada pengertian dan fungsi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertiannya dan fungsinya apa sih sumber data kependudukan itu. Nah, kalau misalnya ada 3 kata kunci, mungkin yang akan nanti berkaitan sampai dengan akhir materi hari ini, yaitu adalah penduduk, pencatatan, dan apa coba? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, yaitu adalah dengan metode-metode sumber data kependudukan. Oke, next slide. Di sini ada pengertian dari sumber data kependudukan itu sendiri. Nah, sumber data kependudukan adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, jadi pengertian dari sumber data kependudukan ini adalah sebuah data atau informasi yang nantinya akan diolah oleh pemerintah yang sumber informasinya itu didapatkan oleh penduduk di suatu wilayah. Oke, setelah kita mengetahui pengertian sumber data kependudukan, selanjutnya itu kita harus mengetahui juga apa sih fungsi dari sumber data kependudukan itu, apa sih perannya dan apa sih gunanya sumber data kependudukan itu sendiri. Oke, next slide. Fungsi sumber data kependudukan di sini saya rangkum hanya menjadi 3 karena menurut saya di sini sudah mencakup semuanya. Nanti terlebih lanjutnya akan kalian baca di modul. Sekarang silakan juga buka di modulnya. Yang pertama itu adalah mengetahui sebaran penduduk. Yang kedua itu adalah total jumlah penduduk. Dan yang ketiga itu kesehatan penduduk. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain karena apa? Nanti pada saat diadakannya pencatatan oleh petugas, nanti akan ada informasi-informasi yang penduduk harus isi, yang penduduk harus berikan kepada petugas, terkait mungkin bisa jumlah umur, jenis kelamin, pendidikan, kesehatan, identitas, terutama identitas-identitas yang nantinya akan diolah dan dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, yang nantinya dari Badan Pusat Statistik maka data itu akan bisa diberikan kepada publik dan bisa diakses oleh publik gitu. Next slide. Nah, selanjutnya itu setelah kita sudah mengetahui pengertian dan mungkin fungsi dari sumber data kependudukan, selanjutnya itu adalah jenis-jenis sumber data kependudukan. Di sini ada 3.
Yang pertama itu adalah sensus penduduk, yang kedua itu adalah registrasi, dan yang ketiga itu adalah survei. Apa sih beda dari tiga ini? Apa sih pembedanya? Apa sih kelebihan atau kelemahannya? Nah, mungkin bisa kita bahas satu persatu. Pertama itu mulai dari sensus. Next slide. Nah, ini ada salah satu lambang sensus penduduk. Nah, yang ini itu yang akan digunakan pada saat sensus penduduk tahun 2020. Nah, sensus penduduk adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebarannya, dan karakteristik penduduk. Nah, sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali. Jadi, kalau misalnya sensus itu pencatatannya itu tidak dilakukan setiap hari, tapi berkala. Nah, berkalanya itu adalah dengan waktu 10 tahun sekali. Jadi, kalau misalnya nanti ada pencatatan yang mungkin tidak 10 tahun sekali, itu tidak bisa disebut dengan sensus. Oke, nah ternyata sensus itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu pencatatan yang menyeluruh terhadap seluruh penduduk. Dapat dikatakan bahwa pencatatannya itu harus menyeluruh, jadi tidak bisa hanya daerah satu, daerah yang lainnya, yang satunya lagi itu tidak bisa, tapi harus menyeluruh dan serentak. Yang kedua itu dimensinya adalah waktu tertentu. Dalam kata kunci, waktu tertentu itu adalah dilakukan serentak dan pada waktu tertentu. Bisa dilihat seperti pada di slide itu 10 tahun sekali, berarti dimensinya itu adalah 10 tahun sekali pada sensus. Nah, yang ketiga itu adalah di suatu wilayah, menyeluruh di suatu wilayah. Jadi pencatatannya itu adalah bisa berdasarkan wilayah, dan tiap-tiap wilayahnya itu nanti melakukan pencatatan yang waktunya bersamaan. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan tempat tinggal, sensus itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah de jure, dan yang kedua itu adalah de facto. Nah, yang pertama itu de jure, pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di daerah atau tempat diadakan pencatatan sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki. Nah, dapat dikatakan bahwa apabila berdasarkan tempat tinggal, sensusnya itu berdasarkan identitas kependudukan yang dimiliki. Contoh, kita memiliki KTP Jakarta Timur, berarti sensus yang dilakukan itu nanti berdasarkan dengan KTP Jakarta Timur. Tuh. Nah, untuk yang kedua itu adalah de facto. De facto itu adalah sensus atau pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pada saat dilakukan pencatatan. Contoh, hari ini ada pencatatan sensus yang dilakukan oleh petugas. Nah, pencatatannya itu dilakukannya itu sesuai yang kita tinggali, walaupun identitas kependudukannya mungkin berbeda. Contoh, kita tinggal di Bekasi, tapi identitas kita itu yang sesuai KTP itu adalah Jakarta Timur. Nah, pencatatannya itu kalau misalnya de facto dilakukannya itu sesuai dengan wilayah yang tinggali, berarti pencatatannya itu adalah di wilayah Bekasi. Next slide. Nah, metode sensus selanjutnya. Metode sensus itu ada 2. Yang pertama itu adalah canvasser, yang kedua itu adalah householder. Apa sih canvasser? Apa sih householder? Nah, canvasser itu adalah sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban dari penduduk. Dapat dikatakan canvasser itu seperti dilakukannya wawancara. Jadi nanti petugas itu akan datang ke rumah, petugas sensus yang sudah disediakan oleh pemerintah itu akan mendatangi rumah kita satu persatu, lalu menanyakan apa aja sih data-data yang diperlukan oleh petugas dan perlukan pencatatannya. Lalu nanti kepala keluarga akan menjawab. Posisinya berarti itu adalah wawancara karena langsung bertatap muka, dan data yang diterima pun itu adalah data primer karena
petugas langsung berinteraksi dengan kepala keluarganya atau orang yang memberikan informasi. Tetapi berbeda dengan householder, householder itu adalah sensus penduduk dengan cara memberikan daftar isian kepada setiap kepala rumah tangga untuk diisi. Jadi kalau misalnya householder itu adalah sistemnya dikirimkan daftar isian ataupun kuesioner kepada penduduk yang mungkin bisa dikirimkan lewat pos atau lewat RT RW. Nah, nanti kepala keluarganya itu akan mengisi daftar kuesioner atau daftar isiannya sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang ada di keluarga itu sendiri. Tetapi kalau untuk householder itu biasanya terjadi di negara-negara berkembang yang mungkin buta hurufnya itu sudah dapat dikatakan sedikit, karena kan kalau misalnya di Indonesia sendiri masih ada beberapa orang yang buta huruf yang tidak bisa membaca. Jadi apabila dilakukan sensus mungkin itu menjadi kesulitan si kepala keluarganya atau si penduduk yang mendapatkan kuesioner atau daftar isian tersebut. Pembahasan tentang sensus sudah selesai, terkait sensus sudah selesai, maka selanjutnya akan masuk kepada yang kedua, yaitu adalah registrasi. Nah, registrasi penduduk berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis, jadi seperti kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, dan perceraian. Nah, komponen-komponen ini cepat berubah sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat diperbarui setiap saat. Karena kan seperti yang kita tahu, kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, perceraian itu setiap detik pun bisa berubah datanya. Jadi apabila ada bayi lahir atau ada seseorang yang meninggal, itu harus dilaporkan kepada petugas atau kepada pemerintah, yang nantinya data tersebut itu juga mempengaruhi persebaran penduduk dan juga perencanaan keberlanjutan terkait dengan data-data yang nantinya akan diberikan atau diperoleh. Nah, masyarakat Indonesia kadang masih sulit, atau bukan sulit tapi masih susah untuk memberikan informasi terkait kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, dan perceraian. Karena sebenarnya kalau misalnya untuk kelahiran itu kan nantinya pendataan tersebut bisa keberlanjutan ke arah pendidikan, karena apabila kita mau masuk sekolah itu harus ada akte kelahiran yang menunjukkan bahwa di akte tersebut adalah tertera nama, tanggal lahir, anak dari ayah dan ibu siapa. Itu kan termasuk ke dalam pencatatan penduduk juga, dan itu menjadi arsip untuk pemerintah. Nah, kalau untuk kematian sendiri, mendengar kabar atau membaca berita, kadang masyarakat Indonesia itu masih tidak ingin melaporkan perihal kematian, padahal nanti itu berkaitan atau berkesinambungan dengan piramida penduduk gitu. Oke, next slide. Nah, perihal registrasi sudah selesai. Dan yang terakhir itu adalah survei. Apa sih survei? Survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Survei dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan sensus, tetapi survei hanya menggunakan sampel. Nah, untuk selanjutnya itu adalah contoh survei yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah Susenas, dan yang satunya lagi itu adalah Supas. Susenas itu adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan Supas itu adalah Survei Penduduk Antar Sensus. Nah, kalau misalnya survei itu dapat dilakukan kapan saja, suka-suka petugas atau pemerintah yang ingin melakukan survei. Tetapi hasil dari surveinya itu tidak bisa mewakili seluruh penduduk Indonesia atau seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut, karena kan survei hanya
menggunakan sampel data. Nah, itu mungkin termasuk ke dalam kelemahan dan kelebihan. Nah, survei itu jauh lebih hemat karena pengeluaran biaya itu tidak seperti dengan sensus, dan petugas pun juga itu tidak sama dengan sensus. Nah, ini sudah termasuk ke dalam pembahasan terakhir pada materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian buka LKPD yang sudah disediakan. Di situ ada 3 soal esai. Yang pertama itu mengisi tabel, yang kedua itu juga mengisi tabel, dan yang ketiga itu mengisi teka-teki silang. Nah, untuk LKPD tersebut dikerjakan hari ini sampai dengan jam pelajaran selesai. Kalau misalnya nanti jam pelajaran telah selesai tapi belum selesai dikerjakan, dikumpulkan besok pagi lewat ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya yang akan memberikan LKPD kalian semua itu ke ibu dan segera ibu nilai. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.